Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami, bersama kita semua di online Bible Reading. Senang sekali nih bisa kembali belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya. Ada Benny dan juga ada Alvin. Halo semua, apa kabar? Oh, Hai, halo. baik, apa Semoga kabar? Malam. semoga dalam keadaan baik, sehat, dan juga Amin, dalam perlindungan Tuhan kita selalu ya. Apapun amin. musim kita, Ya, percaya Tuhan selalu bekerja di balik layar, mendatangkan kebaikan untuk kita semua. ya, Amin. Nah, gimana nih? Kita minggu ini mau masuk ke dalam Roma ya, pasal yang kedua. ya. Mungkin ada yang mau di-highlight dari Roma sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mungkin masih Hmm, kebanyakan tentang salam dulu kali ya. ya, Walaupun banyak juga hal-hal yang detail yang kemarin kita bahas sih. ya, betul. Di Mungkin awalnya baca aja salam, yang Roma habis 2. itu, hah? Hmm. Mhm. Ya, ya, langsung Ada baca yang aja rada boleh. lemot tadi. Lanjut, Gua aja yang baca ya, langsung nanti baca. kalian ini ya, Iya, kalian highlight ya. Ya, oke. Oke, ya, ya. Roma 2. Ya, perikop yang pertama judulnya Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, itu dia yang pertama. Judulnya Hukuman Allah atas semua orang ya. Jadi mau Ya. di-highlight di mana dulu nih? Eh, mungkin gue dulu ya. Ya, silakan. Yes. Ini kan judulnya hukuman Allah atas semua orang. Ya. Dan highlight judul pasti ini yang pertama itu karena itu hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena Ya. engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Terus gue juga ada highlight di sini. Yang keenam, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Lalu yang ke-10, gue juga ada highlight, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang berbuat baik, terutama Ya. orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya.
kalau di sini mungkin kalau yang gue dapat pribadi sih pasti semua orang udah sering dengar, teman-teman juga sering dengar apa manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah gitu. Jadi Ya. apa mungkin di kehidupan sehari-hari kadang kita kalau ketemu sesuatu atau kita melihat sesuatu kita cenderung gampang untuk judge ya. Tapi Ya. di sini juga tertulis ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, di sini yang gue dapat justru kayak kita kadang jangan fokus dengan apa orang-orang yang mungkin karena kan pendapat orang beda-beda ya gitu. Jadi kita justru jangan fokus di situ, tapi tetap berbuat baik karena di sini ada tertulis tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Nah, lalu yang tadi yang di 6 itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi pokoknya kita tetap lakukan bagian kita, Tuhan punya bagiannya dia sendiri gitu. Itu satu sih. Dan yang satu lagi ini mungkin pengen tanya teman-teman, ada yang agak bingung. Yang mulai dari ke-14. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Nah ini tuh maksudnya apa nih? Agak-agak bingung nih di sini. Gitu. Itu aja sih. Ya. Gersan mungkin mau ini? Jadi kalau gue nangkepnya di sini ini cukup menarik ya. Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi mereka kayak terikat suatu hukum yang sebenarnya mereka nggak perlu terikat gitu. Jadi bingung. Kan kamu nggak harus terikat dengan hukum Taurat gitu. Terus kamu kayak nyari apa namanya mengikatkan diri kepada hukum Taurat. Jadi kayak mereka tersiksa sendiri gitu ya. Apa namanya kayak menyusahin diri aja gitu kayaknya kalau gue bisa lihat ya. Mungkin Komen ada pendapat lain. Oke. Kalau gue lebih ke background dari kitab Roma ini dulu, yang kita udah bahas di di yang minggu lalu, di mana dia punya audiens, masih inget ya audiensnya siapa? Audiensnya ada bangsa asing kan, gitu. Bagian besar orang Yunani, tapi juga ada orang Yahudi juga. Nah di pasal yang pertama itu kalau kita baca, yang kan depannya salam nih, habis itu dia mulai ngomong kan, dia mulai bilang di ayat 18, mundur dikit ya, di chapter 1, di pasal 1 ayat 18. Itu di situ ditulis, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi ini sebenarnya bad news buat semua manusia. Ya kan? Karena dia bilang murka Allah nyata dari surga gitu loh. Nggak ada satupun yang luput nih sebenarnya dari murka Allah gitu. Terus dia mulai kasih tahu yang murka Allah tuh karena apa? Nah, baru dia mulai bilang kan, Paulus bilang mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh karena mereka tahu sebenarnya ada Tuhan, tapi mereka nggak mau ngaku ada Tuhan, ya kan? Terus kan sebenarnya bisa lihat juga di nature apa segala macam itu kalau bukan ada Tuhan siapa yang atur itu semua gitu, ya kan? Terus dia bilang, habis itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Tuh baru dijelasin lagi tuh dosa-dosa mereka semua apa segala macam itu yang kita udah baca minggu lalu. Ya kan? Nah, di situ itu kan lebih dia kasih tahu ini ke bangsa-bangsa asing. Ya, ingat ya audiensnya tadi gitu. Tapi ingat, ada audiens satu lagi yang Yahudi. Yang mereka pikir, kita tuh udah oke nih, kita udah lakuin hukum Taurat. Orang-orang Farisi itu kan, gitu. Jadi mereka juga setelah itu Paulus mau switch, mau ngomong ke yang crowd yang ini juga, gitu loh. Makanya tadi isinya adalah dia bilang gini, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, kau sendiri tidak bebas dari yang salah. Karena dia yakin pada saat dia ngomong yang itu, pasti ada satu yang segerombolan juga yang merasa, iya benar tuh, dia tuh kayak gitu tuh. Begini-begini itu. Jadi dia kayak merasa lebih baik, self-righteous gitu. Ya. Nah, teringat sama cerita yang kita juga bahas minggu lalu, anak yang hilang itu.
ya kan? Hmm. Anak yang hilang balik karena dia udah berbuat dosa, tapi diterima juga sama bapaknya. Terus anak sulung kita tahu. Nah, anak sulung ini kan yang jarang dibahas ya kan, anak sulung ini kan. Selalu anak bungsunya yang udah pergi ngabisin duit, balik, diampuni, restore. Tapi Ya. sebenarnya yang anak sulung yang di rumah ini kan juga dia juga perlu bapak karena keadaan hatinya nggak benar, ya kan? Harusnya Iya. dia happy pada saat adiknya balik segala macam itu. Tapi kan ternyata dia keadaan hatinya tidak baik. Karena apa? Karena dia merasa dia sudah benar. Ini gue udah benar nih selama ini gitu loh. Jadi makanya ini tadi bahas tentang hukum Taurat itu. Bahwa kalau mau pakai hukum Taurat itu berarti kan yang penting gue udah checklist nih. Law nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini Paulus mau kasih tahu bahwa mau seperti itu pun juga nggak bakal bisa selamat gitu loh. Jadi jadi Paulus tuh lagi ceritain dulu nih keadaan manusia itu seperti apa, nggak bisa selamat karena kita semua berdosa. Terus habis itu ya ada dosa-dosa yang seperti ini. Terus ada lagi segerombolan yang ikut hukum Taurat, law ya kan, orang Yahudi, orang Israel, bangsa Israel yang dari dulu memang udah pakai law. Ternyata itu hukum Taurat itu juga nggak bisa menyelamatkan kan, gitu. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa fulfill hukum Taurat. Nggak sanggup. Nah, makanya ini mau dibawa nanti kalau kita baca lagi ke belakangnya, ujung-ujungnya kasih karunia yang mau dikasih lihat sama Paulus. Karena tanpa kasih karunia dari Yesus Kristus, nggak ada satu orang pun dari kita yang bisa selamat. Gitu. Terus tadi balik lagi ke yang Alvin bilang tadi. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, berarti kan ini bukan orang Yahudi kan, Vin? Benar ya? Iya. Yang bangsa lain dia nggak punya hukum Taurat nih, ya kan? Terus oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi mereka akan bikin rules juga sebenarnya, based on yang apa mereka ngerti, yang based on apa yang ada di dalam hati nurani mereka misalkan gitu loh. Nggak perlu punya hukum Taurat untuk bisa mengerti dia nggak boleh membunuh gitu loh. Jadi dia akan bikin aturannya dia sendiri juga pada akhirnya. Nah, dia akan terkekang juga dengan itu pada akhirnya yang kita di Irsan bilang. Gitu loh. Sampai satu titik kita sadar nggak ada satupun dari kita yang bisa selamat tanpa kasih karunia Tuhan. Ya, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Makanya itu yang membedakan. Gitu. Ya kan? Itu sih. Terus ada lagi nggak yang lain? Kalau gue paling nambahin, jadi ingat ini kan tentang menghakimi kan. Baru kemarin yang ada firman disampaikan, gue denger tuh di Yohanes 8 ayat 7. Ya. Yang Yesus bilang yang tentang gadis perempuan yang kedapatan berbuat zina. Oh ya, betul. Itu Tuhan Yesus bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kan kita tahu sendiri juga setelah itu orang-orang mulai pada pergi, mulai dari yang tertua gitu kan. Jadi nggak selayaknya dan nggak sepantasnya kita sesama manusia saling menghakimi. Di mana di sini dibilang kan ya apa yang lo hakimi ke orang itu akan lo akan dihakimi juga gitu loh. Padahal padahal nggak, yang tadi dibilang kan nggak semua orang pasti nggak luput dari dosa. Cuman yang kemarin yang cewek itu ketahuan aja gitu. Kalau kita nggak ketahuan mungkin gitu kan. Jadi ini so good sih gitu, maksudnya nggak apa namanya memperlihatkan gitu kan. Kalau ada manusia yang nggak berdosa gitu. Jadi jangan kita saling menghakimi, tetapi kita justru harus saling menunjukkan kasih. Kalau menurut gue kan Paulus juga terus menekankan kasih gitu, menunjukkan kasih ke mereka sehingga mereka mau berbalik dari ketidakpatuhan atau ketidakbenarannya. Kita menunjukkan kebenaran ke mereka. Jadi kita bukan menjauhi, malah kita dengan menjauhi mereka malah jadi makin kepahitan, malah kita jadi batu sandungan gitu kan. Justru istilah itu target marketnya yang harus kita rangkul lah. Tapi ya balik lagi, jangan sampai kita terjerat juga, kita malah keseret gitu. Kita harus kuat dulu, kita harus penuh dulu dalam kasih juga. Betul. Iya. Dan tambahin lagi sedikit bahwa itu kan yang kita berikan itu kasih karunia ya, grace gitu kan.
tapi harus diikuti dengan truth-nya juga gitu. Kebenarannya tuh jangan Truth. ketinggalan gitu loh. Ya, karena pada Iya. saat kebenarannya ketinggalan, ya itu juga nggak akan berarti banyak gitu loh. Ya kan? Gitu. Jadi Karena kayak malah justifikasi buat mereka iya, nanti. jadi oh it's okay nih gitu. Karena udah terima tapi tidak ada perubahan hidup gitu loh. Jadi buat apa? Nggak Ya dikasih kan? tahu Nah, kebenaran. nah ini karena Betul. kita jadi kurang balance kalau cuma di grace-nya doang gitu. Nanti lama-lama jadi hyper grace. Nah, ada nih yang namanya hyper grace gitu. Jadinya cuma kasih karunia, kasih aja. Yang penting kita mengasihi, yang penting kita terima. Tapi kalau nggak ada kebenarannya, kapan dia akan berubahnya? Gitu loh. Ya nggak? Gitu. Tapi Iya. kalau semuanya isinya kebenaran terus nggak ada kasih karunia-nya, sadis banget. Ya kan? Balik lagi kita Kayak jadi jahat. orang kayak tadi lagi yang tadi Paulus bilang, jangan lu cuma menghakimi doang gitu loh. Kita juga orang yang bersalah, orang yang berdosa gitu. Iya. Nah, gimana maintaining the balance-nya itu supaya orang juga bisa mengerti kebenaran tuh apa sih gitu loh. Firman Tuhan tuh apa sih? Ya. Ada lagi yang lain? Yes. Alvin? Cukup sih, cukup. Cukup ya. Oke. Gue tambahin dikit lagi Boleh. di apa namanya tentang yang Tuhan mana ya tadi ya? Oke, maukah engkau menganggap sepi ayat 4 ya? Oh ya. Menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi Oh ya. kita dikasih Bagus. waktu bukan untuk kita semena-mena dan Ya. malah memanfaatkan kebaikan Tuhan, nggak kena hukuman nih gitu. Iya. Tuhan Iya. sebenarnya ngasih kesempatan, jangan kita Iya. malah take it for granted gitu kan. Iya. Jadi di sini ya ini Tuhan sabar, Tuhan Maha Pemaaf, tapi ya Tuhan tetap menunggu kita untuk berubah gitu, untuk kita bertobat gitu. Ya. Ya tapi ya kalau bisa kita tetap memilih untuk hidup tidak benar, ya sudah dibilang di sini kan akan kena murkanya Tuhan gitu. Iya, betul. Betul. Ini bagus banget nih. Nah, ini truth-nya nih, San. Tadi kan kita udah merangkul, ini truth-nya. Tadi ada grace-nya, ini truth-nya. Ya kan? Dia bilang, maukah engkau menganggap sepi? Maksudnya itu jangan dianggap enteng. Gitu loh. Ya kan? Iya. Ya, di take it for granted juga gitu maksudnya. Kemurahannya Tuhan, kesabarannya, kelapangan hatinya. Ini menarik sih bahasa Inggrisnya. Kemurahannya itu kan forbearance. Kesabarannya long suffering. Ya, long suffering. Jadi Tuhan tuh sabar, panjang sabar. Ya, itu yang ada di 2 Petrus. Ya. Ada di 2 Petrus 3 ayat 9. Oke, minta Irsan bantu baca. 2 Petrus berapa? 3. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Oke. 2 Petrus 3 ayat 9. Sebentar. Loading. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia Tuhan sabar terhadap kamu. Karena ia Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Yes. Itu di situ. Jadi memang tujuannya itu ya ditungguin supaya ayolah bertobat, jangan lagi kayak gitu lagi, kan gitu. Ya, tapi kalau ditungguin berarti ada waktunya. Nah, waktunya itu ya nanti Judgment Day gitu. Ada ujungnya gitu. Jadi jangan kelamaan. Istilahnya jangan kelamaan nakalnya. Ayo buru-buru bertobat. Ya, gitu. Ditungguin sama Tuhan, tapi tetap ada waktunya. Gitu. Ada garis finishnya sampai di mana. Ya, kalau kita nggak usah ngomongin tentang akhir zaman deh, nggak usah ngomongin tentang sampai end times deh. Kita hidup berapa lama sih gitu. Nggak ada yang pernah tahu kan kita hidup umur berapa gitu, ya kan? Apalagi tambah lagi dengan zaman COVID misalkan gitu, ya. Jadi maksudnya ya kita udah tahu kebenaran ini, ya kita bertobat karena kita tahu kita nih ditungguin sama Tuhan untuk berbalik, gitu. Iya. Ya itu aja yang pengen gua sampein. Yes. Lanjut ke perikop berikutnya. Minta tolong Alvin kali ya. Iya. Oke. Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan.
pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa. Hmm. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ya. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat. Tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Amin. Oke. Wow. Nah, ngerti nggak tuh baca itu? Yang terakhir tuh di highlight tuh, 29 tuh di highlight. Ayat 29. Yang gua highlight nih ayat 21, 22, 24, 29 yang ada warnanya di Alkitab. Mungkin Irsan dulu mau yang mana? Ya. Jadi ingat waktu yang pas sesi lo sama tim dulu ya. Gue pernah denger yang lo waktu bilang istilahnya tuh ini kan yang tentang ini kalau yang gue inget ya tentang orang Farisi itu kayak semacam orang yang berdiri di depan pintu gitu. Ngalangin orang mau tobat juga ngalangin orang nggak mau istilahnya yang mau masuk pintu dan mau keluar pintu jadi ngalangin gitu. Karena dia jadi batu sandungan dan gue inget contoh yang lu pernah bilang tentang yang waktu itu tentang rokok gitu. Kalau orang tua kita ngasih tahu rokok tuh nggak baik gitu. Terus tapi ngomongnya sambil ngerokok gitu kan. Kita yang disampaikan tuh benar gitu, suatu kebenaran dan tapi karena yang menyampaikan berbuat itu juga kita jadi mempertanyakan. Jadi menurut gue nih yang gue dapat di sini nih. Jadi kayak kita ya karena itu jadi kayak Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain karena kita berbuat jangan mencuri ya gitu. Tapi kita mungkin di kehidupan nyata kita suka korupsi lah, suka apalah lah. Ini gimana sih orang kok yang maka dibilang kayak suka ada istilah tuh orang Kristen mah itu cuman suci ke gereja doang tapi mah hari Minggu doang gini. Hari Minggu doang ya hari Minggu doang Senin. Wah, kalau di gereja kayaknya wah ngangkat tangan segala macam tapi mah di belakang suka maki-maki orang, suka ini suka itu loh. Yang dihujat malah jadi Kristen ya, bukan atau bahkan Tuhan kitanya, bukan malah orang yang karena dipikir ya orang Kristen ya suci di hari Minggu doang atau suci di gereja doang, tapi di hari biasanya ya hidupnya kayak orang dunia gitu. Ya, betul. Jadi kalau ngambil dari situ memang itu relevan sama cerita yang tadi, San, gitu ya. Di satu sisi lagi adalah bahwa itu kan satu kata sebenarnya buat orang seperti ini. Itu Farisi, kalau zaman sekarang ya orang munafik gitu. Munafik karena apa? Yang dia omongin nggak dikerjain sama dia. Yang diajarin dia sendiri nggak mengerjakan, itu munafik gitu loh ya. Nah kalau kita tahu orang munafik itu artinya apa yang diomongin tuh jadi nggak ada powernya ya. Itu yang ada di Matius yang kita ngobrolin tentang itu gitu loh. Tetapi di satu sisi lagi kalau kita ketemu orang munafik jangan dengan cepat-cepat juga langsung udah cancel aja. Udah pokoknya yang dia omongin semua nggak bener lah gitu. Sebenarnya kan yang diomongin bener ya. Kalau gua ambil contoh yang ngerokok tadi, dia mau sambil ngerokok dia bilang lu jangan rokok ya, itu bahaya buat kesehatan. Tapi dia sambil ngerokok, mungkin lu kesel misalkan ngelihatnya gitu kan. Tetapi itu tidak mengurangi arti bahwa merokok itu tidak baik gitu
Ya, kadang bukan Jadi konteksnya meragukan. konteksnya bukan merokok doang gitu. Jadi jangan melihat orang Kristennya kayak gitu terus kita udah nggak percaya kabar baik ini gitu loh. Mm-mm. Ya kan? Yang rugi malah jadi diri kita sendiri. Jadi malah Iya. iya. Tapi makanya dibilang orang itu jadi batu sandungan buat orang lain. Yang tadi dia di tengah-tengah pintu, nggak di dalam, nggak di luar, bikin orang nggak bisa masuk, gitu loh, ya kan? Tapi kalau dari sisi orang yang melihat orang munafik seperti itu, hati-hati, jangan sampai karena perbuatan dia begitu, terus kita langsung bilang ini nggak benar, apa, ya kan? Kabar baik ini nggak benar gitu. Tapi yang rugi nanti malah diri sendiri juga, gitu. Ya. Tapi malah jadi kita meragukan kebenarannya gitu. Saat dia ngomong ngerokok nggak baik gitu, Betul. bisa kanker segala macam. Loh, tapi lu karena sambil ngerokok, berarti Ya. sebenarnya boleh-boleh aja dong. Malah jadi Ya. kebenaran yang disampaikan tuh orang meragukan Diragukan. gitu kan. Iya, betul. Meragukan. Betul, Sama karena kayak firman kita sampaikan ke orang, Tuhan sudah berjanji seperti ini, seperti itu. ya, Tapi lu sendiri Ya. pas menjalani tidak hidup, menghidupinya. kayak ngeluh, aduh Tuhan gimana gitu. Ya, tidak menghidupinya, ya kan? Tidak Ya. menghidupinya. Jadi pas lu ngomong nih kayak nggak ada powernya. Pas ngomong nih, jadi malah ya jadi itu munafik jadinya. Gitu. Nah tadi benar tuh. Kalau kita balik lagi ke perikop ini yang dia bilang jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Ya ngasih tahu orang lain jangan mencuri, dia sendiri mencuri. Contoh seperti itu. Mungkin dari Alvin? Paling ini aja sih yang dua terakhir ya 28 29 ini kan sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah. Ini mungkin agak bingung maksudnya sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah gitu dan orang Yahudi yang dia yang tidak tampak keyahudiannya ini tuh maksudnya tertuju ke bangsa asingnya atau gimana atau enggak jadi ke bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu kan kita baca Alkitab kita tahu ya, dia bangsa Israel dari dulu dia dikasih 10 perintah Allah, ya kan, terus dia banyak hukum-hukum yang Musa kasih itu semuanya, ya kan, termasuk sunat salah satunya kan. Gitu. Jadi mereka tuh udah terbiasa mengikuti law itu, peraturan-peraturan itu. Jadi memang di perikop ini kita bisa lihat tuh Paulus tuh kayak switch lebih kayak ngomongin ke orang-orang Yahudi ini. Yang terkesannya mereka merasa dia udah benar nih gitu loh, gue udah benar gitu karena gue yang tahu ada aturan 1, aturan 2, aturan 3 gue udah lakuin, tapi dia kayak fokusin di bagian sunat ini gitu. Jadi kan kalau kita tahu backgroundnya lagi yang gue bilang audiensnya dia ada bangsa asing, ada bangsa Yahudi. Ini orang percaya ya, maksudnya benar-benar udah orang percaya tapi backgroundnya masih ada yang orang Yahudi tapi ada yang bangsa asing. Nah yang bangsa asing ini kan nggak sunat nih, ya kan? Yang bangsa Yahudi menurut dia ya kalau lu percaya lu sunat dong, gitu. Karena kan dia udah ada tuh rulesnya 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu. Nah di situ ada gesekan. Nah Paulus mau kasih tahu bahwa tadi yang lu baca itu ya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah ia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah gitu. Jadi jangan malah kita fokus di ritualnya ya kan, aturannya gitu loh. Karena sebenarnya sunat itu apa? Secara simbolik sebenarnya kan. Ya, spiritual. Cut off, ya. Betul, cut off. Konsep itu konsep spiritual. Betul tadi. Potong jadi cut off kedagingan. Ini potongan daging. Jadi cut off kedagingan gitu loh. Nah, maksudnya itu kan simbol karena udah lakukan sunat secara fisik supaya ingat dalam hatinya juga. Ingat terus nih bahwa kita harus potong cut off kedagingan kita. Gitu. Jadi kebanyakan ingat malah di bagian fisiknya, di bagian spiritualnya nggak dikerjain gitu loh. Kebalik jadinya. Ya. Nah, Paulus tuh mau ingetin bahwa jangan lebih fokus ke fisik gitu. Karena kalau balik lagi tuh tadi, kalau kita ngejudge orang kan kita ngeliat apa yang terlihat, benar nggak? Fisik lagi gitu. Tapi yang tahu hatinya, yang tahu motivasinya, yang tahu alasannya apa segala macam, cuman Tuhan yang tahu sama orang itu.
Makanya kalau Ya. kita nggak benar-benar tahu bagian itu, ya kita nggak bisa menghakimi orang. Gitu. Kecuali lu udah benar-benar tahu motivasi dia, ya kan? Terus semua yang terlihat juga sesuai, then lu boleh judge. Tapi seberapa banyak sih kita bisa tahu itu semua? Nggak ada. Makanya jangan sampai ke situ. Iya. Gitu, ya. Itu sih. Mantap. Ada lagi? Mungkin itu ya. Iya. Irsan mau nambahin, San? Masih ada 6 menit? Cukup ya? Oke. Thank you. Ya, jadi sedikit rangkum aja di pasal yang 1 itu kan dikasih tahu bahwa ini semua manusia ini di dalam dosa, ya. Jadi perlu ada yang nyelamatin. Terus di pasal yang 2 ini, ya dia kasih tahu juga, cuman ngikutin law aja, hukum Taurat aja nggak bisa, nggak cukup. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa. Kalau ada 10 hukum Taurat, emang satu doang nggak bisa dikerjain, itu udah fulfill kan, nggak bisa gitu. Kalau mau ya 10-10-nya, tapi nggak ada yang sanggup. Nah nanti akan lanjut lagi tuh sampai ke ujungnya adalah Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya dia. Gitu. Jadi memang dikasih lihat dulu semuanya yang jelek-jeleknya dulu supaya the good news-nya ini langsung benar-benar dirasakan ini adalah sebuah good news, sebuah gospel. Gitu. Paulus cara nyampeinnya kayak gitu. Wow. Ya, luar biasa ya. Keren. Iya. Gitu. Yes. Oke, I think that's it for yang kali ini, for tonight. Iya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semuanya. God bless. Amin. Bye-bye. Bye.